dan bahagia. Perkenalkan, saya Made Sri Chandra Apriantini, calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dapat menggunakan inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami apa yang telah berhasil dalam masa lalu dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai landasan untuk perubahan positif di masa depan. Cara mewujudkan inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal yang baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Pada metode Bagja, B. Buat pertanyaan utama itu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran adalah memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi merupakan narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana adalah mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi adalah membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini adalah visi yang saya susun, mewujudkan murid yang berprestasi, kreatif, dan berbudi pekerti luhur melalui lingkungan yang aman dan nyaman. Saya menurunkan visi itu menjadi prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikut adalah prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas melalui pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menyusun pertanyaan. Yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang kedua, aset apa yang kita miliki untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kemudian, tindakan atau penyelidikan dengan mengajak kepala sekolah dan teman sejawat untuk bertukar pikiran tentang pentingnya pembelajaran yang berpihak pada murid dan mencari berbagai referensi dengan membaca berbagai literatur maupun platform digital berupa online mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid. Langkah yang kedua adalah ambil pelajaran dengan membuat pertanyaan. Yang pertama, siapakah orang atau warga sekolah yang mempunyai pengalaman di sekolah atau tempat lain yang pernah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang kedua, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tindakan dan penyelidikan. Yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid melalui wawancara, koresponden, atau studi literatur secara mandiri dan kolaborasi. Yang kedua, melakukan wawancara, survei pengalaman pendapat guru atau rekan sejawat, kepala sekolah, murid, atau orang tua. Yang ketiga, menggali informasi dari berbagai sumber tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Langkah yang ketiga adalah gali mimpi dengan menyusun pertanyaan. Yang pertama, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang berpihak pada murid telah terwujud? Yang kedua, apa hal-hal baru yang bisa dilakukan setelah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang ketiga, sumber daya apa yang tersedia untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, tindakan atau penyelidikan
yang perlu untuk dilakukan adalah yang pertama, membuat deskripsi diri saya yang memberikan pembelajaran. Yang kedua, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon diri saya atas hasil dari refleksi. Yang keempat adalah jabarkan rencana dengan menyusun pertanyaan. Yang pertama, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Yang ketiga, apa langkah yang menguatkan pencapaian target dalam mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid di kelas? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, membuat daftar pertanyaan untuk berdialog bersama rekan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, terkait strategi dan produk yang dihasilkan dari proses pembelajaran berpihak pada murid. Kedua, melakukan dialog dan penjajakan program kerja kepala sekolah dan rekan guru mengenai program itu atau kegiatan penguatan, misalnya kegiatan mengenai panen karya pembelajaran, kebijakan berbagi praktik baik lewat komunitas praktisi di sekolah secara perlahan. Yang kelima adalah atur eksekusi dengan membuat pertanyaan. Yang pertama, siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang kedua, bagaimana agar perwujudan terlaksana dengan baik saya dalam mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, tindakan dan penyelidikan. Yang pertama, mengajak rekan guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas saya setiap sebulan sekali. Yang kedua, lakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Yang ketiga, berbagi praktik baik atau kolaborasi dengan rekan guru lewat komunitas praktisi setiap 1 bulan sekali. Bapak guru hebat, visi yang saya buat semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan tetap melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak.